mau ngasih dulu aja kali ya dulu ya Gipin. Kalau mau judul kan kayak gini ya. Hai, selamat siang Sobat AGD. Sebentar ya, saya tulis topiknya dulu. Tantangan peran pemimpin di era pandemi. Belum. Sebentar. Tesnya aku mau pin gimana ya? Nah, kita mulai 2 menit lagi ya. Sekarang masih 12.58. Sambil tunggu Dokter Winartonya untuk bergabung. Lambaikan tangan. Mana belum ada ya dokternya? Oke. Bukannya ya, baik, sudah jam 1, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat AGD. Perkenalkan, saya Farida. Saya yang akan menjadi moderator dalam diskusi atau bincang inspiratif bersama Dr. Winarto, Kepala Unit Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Oh iya, Sobat AGD, apa kabar nih hari ini, siang ini? Sehat? Semoga tetap selalu semangat apapun yang terjadi ya kondisinya, karena sesuai dengan topik kita yang akan kita bahas siang ini, yaitu tantangan peran pemimpin di era pandemi, di mana seorang pemimpin harus mampu menularkan semangat ke orang-orang yang dipimpinnya sepanjang waktu, walaupun mungkin memang kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Ya, sambil menunggu narasumber kita sebentar. Oke, ini dia Dokter Winarto. Nah,
Halo, halo, selamat bergabung. Oke, udah masuk. Nah, ini dia Dokter Winarto. Dok? Halo, Mbak Farida. Hai, Jelas dok. suaranya? Clear? Iya, iya, jelas clear, clear. Tapi gambarnya agak blur. Video dokter agak... Nah, ini cukup jelas. Oke, oke. Oke ya dok, sudah jelas semuanya ya? Sudah aman? Koneksinya juga sudah aman? Oke. Terima kasih sebelumnya dokter telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu, untuk sharing di Instagram Live pada siang hari ini. Halo, Oke, dokter? terima kasih Mbak Farida. Apa kabar? Baik, Oke. baik dok. As- Alhamdulillah. Hmm, eh, tadi saya sudah menyampaikan topik kita nih dok tentang tantangan peran pemimpin di era pandemi. Nah, dokter sendiri sebagai seorang dokter, kemudian juga pemimpin di AGD ini yang apa ya dok, pegawainya cukup banyak sekali, ada 700 sekian orang. Nah, untuk pertanyaan di awal ini saya ingin apa ya bertanya sebagai pemantik gitu dok, biar diskusi ini bisa berjalan dengan lancar dan teman-teman juga nanti ada timbul pertanyaan-pertanyaan baru yang memang mereka resah, yang memang mereka ingin tanyakan gitu mumpung ada ahlinya di sini. Untuk pertanyaan yang pertama ini, saya sering tanyakan kepada dokter atau tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam menangani kasus pandemi. Kapan sih dok kira-kira nih krisis pandemi corona ini berakhir? Menurut dokter Akan sendiri berakhir ya. bagaimana? Iya, Oke, siap. Sebelumnya terima kasih Mbak Farida. Saya mau coba menyapa teman-teman Sobat AGD dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. boleh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar Sobat AGD semua? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan saya pribadi dan tentunya juga seluruh uh, jajaran manajemen AGD dan seluruh pegawai AGD selalu mendoakan semoga ya teman-teman semua, sobat-sobat AGD dimanapun berada, tentunya selalu dalam kondisi sehat walafiat. Kalaupun saat Amin. ini yang kebetulan masih dalam kondisi sakit karena terpapar COVID ataupun ada kerabat keluarganya, mari sama-sama kita mendoakan semoga lekas sembuh, lekas pulih dan sehat kembali. Dan tentunya kalau ya tentunya juga berharap bisa segera beraktivitas normal seperti apa adanya. Terkait dengan tadi apa yang sudah Mbak Farida sampaikan ya, ini sebetulnya menjadi pertanyaan hampir semua orang ya, baik Betul, betul. ya kita selaku nakes sendiri pun mungkin juga sudah jenuh kali ya. Ini udah hampir mau 2 tahun ya kalau nggak salah ya. Iya, Sudah iya, hampir mau dua iya. tahun. Kira-kira kapan ya pandemi corona berakhir? Kalau yang saya juga mencoba mencari beberapa literatur dan informasi gitu ya. Ya termasuk juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Eh, Tentunya gini, prinsipnya memang pandemi corona berakhir, semua dikembalikan kepada kita semua. Dalam artian kita selaku warga negara, masyarakat Indonesia, khususnya mungkin warga DKI Jakarta, sebetulnya kita semua yang menentukan. Dalam artian gini, selama kita mematuhi protokol kesehatan yang 5M ya, mulai dari memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas. Kalau itu berjalan dengan baik dan itu dilakukan oleh semua orang selaku warga negara yang baik, dan tentunya memang berharap pandemi ini bisa berakhir. Dan tentunya juga didukung saat ini adalah dengan vaksinasi COVID yang secara kontinu terus-menerus dilakukan. Ya tujuannya apa? Uh, Secara bersama-sama antara prokes yang 5M, kemudian juga dengan vaksinasi COVID yang kita jalankan, harapan besarnya adalah ini bisa segera berakhir. Makanya memang itu butuh uh, kesiapan kita semua. Kalau kitanya abai ya tentunya bisa jadi pandemi ini nggak akan pernah berakhir gitu ya. Tapi Oke. kalau kita Akan patuh, semakin lama kita dan tidak akan ikuti berakhir. anjuran pemerintah, ya mudah-mudahan kita bisa doakan pandemi ini bisa segera berakhir. Karena memang
ini akan sangat berdampak ketika kita mematuhi prokes yang 5M tadi. Tentunya resiko penularan, paparan bisa jauh menurun, kemudian tentunya juga akan berdampak terhadap angka yang sakit juga pasti akan turun, kemudian juga orang-orang yang akan masuk rumah sakit juga akan turun, dan tentunya mudah-mudahan bisa meringankan beban teman-teman nakes yang ada di Pasienkes, baik di puskesmas, rumah sakit, termasuk di unit kita sendiri gitu ya, di AGD. Dengan seiring menurunnya kasus, mudah-mudahan mengurangi lah beban para nakes yang hampir 2 tahun gitu ya, selalu bertanya kapan ini bisa berakhir. Dan mudah-mudahan ada hal yang positif juga yang perlu saya sampaikan, bahwasanya situasi updating COVID gitu ya, khususnya di DKI Jakarta per tanggal 8 Agustus 2021 terkait keterisian tempat tidur untuk yang ruangan isolasi di 140 rumah sakit, angkanya di 39%. Sedangkan untuk keterisian tempat tidur untuk ICU, angkanya di 65%. Ini sebetulnya angkanya memang sudah menurun dibanding pada saat kemarin puncak ya, di bulan Juni dan Juli. Nah, kita berharap memang untuk DKI Jakarta angkanya bisa turun terus gitu ya. Tetapi yang perlu diketahui, Indonesia bukan hanya Jakarta. Jadi negara kita adalah negara kepulauan. Jangan sampai di DKI Jakartanya turun, tapi di beberapa wilayah lain, baik mungkin di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ternyata angkanya tinggi. Nah, ya berharap memang semuanya rata gitu ya. Ketika DKI turun, wilayah-wilayah lain juga harus tentunya berharap juga angkanya juga turun. Makanya memang berharap ini semua tergantung kepada kita, ya kita semua lah, kita bersama gitu ya, yang akan menentukan kapan pandemi ini akan berakhir, seperti itu. Ini sejalan juga dengan himbauan ataupun dari WHO, bahwasanya memang pandemi bisa berakhir semua tergantung kesiapan kita selaku, ya betul, baik istilahnya kita yang pelaku di lapangan, nakes dan lain-lain, termasuk sarana prasarana. Ketika kita sama-sama komit untuk berkomitmen untuk ayo kita hadapi bersama, ya tentunya tetap mengabaikan panduan maupun protokol kesehatan yang sudah dijalankan, seperti itu, Mbak. Mungkin itu. Jadi ketika ditanya kapan pandemi berakhir, ya nggak bisa ada jawaban yang pasti, waktu yang pasti, tapi kita masih bisa Dok, masih bisa mengusahakan untuk jangan lupa ya 5M-nya, vaksinasi segera. Gitu ya Dok. Karena semuanya tergantung pada kita. Jadi yang belum vaksin, betul. Jadi buat teman-teman jangan abai dengan prokes, terus kemudian ayo sesegera mungkin kita vaksinasi untuk mengejar herd immunity tadi, seperti itu. Oke, baik Dok. Untuk selanjutnya nih Dok, terkait dengan topik kita. Oke, dokter kan walaupun sebagai dokter juga, kemudian juga pemimpin juga di AGD dengan 700 sekian pegawai yang sangat banyak. Tantangan apa yang dokter rasakan sendiri selama menjadi pemimpin selama pandemi ini? Karena nggak mudah, Dokter. Saya rasa nggak mudah. Ya tentunya, betul ya. Jadi sebetulnya memang menjadi seorang pemimpin itu bukan hal yang mudah ya. Apalagi ditambah lagi dengan kondisi pandemi yang ya tadi, yang kapan sih berakhir gitu ya. Ya tentunya memang membutuhkan ya sebuah kesiapan mental, energi dan lain-lain yang harus kita persiapkan dengan baik. Cuman kalau boleh saya runut sedikit, bahwa saya memang tantangan apa yang memang tantangan pemimpin di era pandemi yang saya rasakan saat ini adalah, yang pertama adalah ini adalah sebuah proses perubahan yang cukup ekstrim yang mendorong era adaptasi kebiasaan baru ya, atau era new normal lah. Jadi yang dulunya mungkin kita biasa bekerja deket-deketan, terus nggak perlu pakai masker, sekarang memang harus jaga jarak, pakai masker, kemudian rajin cuci tangan dan lain-lain. Ya tentunya memang ini semua akan berpengaruh terhadap sistem pola kerja, cara kerja maupun budaya kerja. Yang sebetulnya sih kalau kita lihat sisi positifnya, sebetulnya memang insya Allah arahnya ke arah yang baik ya. Jadi yang selama ini sederhana lah, kita nggak pernah abai dengan cuci tangan gitu ya. Tapi mau nggak mau sekarang setiap pegawai harus rajin cuci tangan, ya tentunya ya untuk kebaikan kita semua sih ya, bukan karena sebatas karena corona saja gitu, karena COVID saja, tapi memang
ada nilai positif yang pasti bisa kita ambil. Nah, tentunya memang tantangannya adalah harus bisa beradaptasi dengan cepat, gitu ya. Jadi kita harus berpikir cepat, apa sih yang mesti kita perbuat, gitu ya. Dan tentunya juga kita tantangan berikutnya itu memang harus bisa berubah untuk bisa cepat menyesuaikan, gitu ya. Dalam artian sederhananya gini, banyak pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya mungkin manual gitu ya. Karena untuk menghindari risiko paparan, mau tidak mau sekarang orang bekerja arahnya didorong ke arah digitalisasi elektronik gitu ya. Termasuk kalau di kantoran-kantoran perusahaan banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan secara WFH gitu ya. Namun buat kita sendiri di AGD mungkin kayaknya memang agak sulit untuk bisa bekerja seperti polanya WFH ya, apalagi kita pelayanan kesehatan seperti itu. Kemudian yang berikutnya memang tantangan terbesar berikutnya adalah karena jumlah pegawai kita cukup besar ya. Di AGD itu pegawai kita hampir 800 gitu ya. Dengan berbagai macam karakter individu. Kemudian juga yang agak cukup menyulitkan memang karena kita tidak terfokus dalam satu gedung ya. Ada yang sebagian besar pegawai kita di luar gedung, yaitu petugas-petugas operasional ambulan, dan ya sebagian juga ada yang bertugas di dalam gedung. Jadi kesulitannya memang mau tidak mau kita harus bisa mengelola itu dengan baik gitu ya. Dengan SDM yang cukup besar, gimana caranya kita bisa mengatur, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan pekerjaan yang ada di AGD dengan seluruh pegawai. Jadi kalau buat saya memang itu juga tantangan yang ya cukup besar gitu ya. Kemudian yang berikutnya yaitu seorang pemimpin di era pandemi tentunya juga harus memiliki arah navigasi ya, arah ataupun navigasi. Ini organisasi ya terutama misalkan kayak AGD arahnya mau dibawa kemana dalam situasi yang cukup sulit seperti ini. Ya tentunya memang ini butuh energi, kemudian juga tentunya menguras ya emosional kita juga ya, karena ya hampir 2 tahun kita merasakan pola model kerja seperti ini, dan ini bukan perkara yang mudah. Gimana caranya kita juga harus bisa tetap survive dalam menghadapi pandemi. Jadi ya kalau dirunut lagi memang masih banyak lagi lah tantangan, tapi kurang lebih 3 tantangan besar tadi lah, dari mulai proses perubahan yang cukup ekstrim dengan pandemi, kemudian jumlah SDM, dan yang terakhir memang seorang pemimpin juga harus punya arah navigasi, ini organisasi mau dibawa kemana. Walaupun mungkin saya pribadi juga menyadari mungkin belum sempurna lah, masih banyak kekurangan sana-sini, tapi tetap berupaya untuk bisa mengarahkan, memberikan navigasi organisasi ini bisa ke arah yang jauh lebih baik, khususnya mungkin di masa pandemi lah, bisa keluar pandemi ini melewatinya bisa sukses lah. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, jadi yang paling saya poinnya adalah tantangannya bagaimana untuk selalu beradaptasi, selalu bisa fleksibel di tengah situasi yang mungkin hampir setiap hari bisa berubah ya, Dok. Dan bagaimana sebagai seorang pemimpin untuk mengambil keputusan yang tepat. Ya walaupun memang situasinya tidak menguntungkan untuk semua pihak gitu, untuk baik untuk pemimpin maupun untuk pegawainya sendiri. Ya, karena juga yang perlu disadari oleh ya dalam satu organisasi yang namanya pemimpin mungkin tidak bisa memuaskan semua pihak gitu ya. Jadi ada kalanya mungkin kita disukai, ada kalanya juga mungkin kita juga tidak disukai. Tapi gimana caranya seorang pemimpin memang berupaya mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan tim kita atau staf kita di bawah. Walaupun mungkin dengan berbagai macam kesulitan dan ketidaksempurnaan. Intinya sih itu sih. Iya, setuju, Dok. Nah, kalau itu saya jadi penasaran nih. Menurut Dr. Winato, kepemimpinan tepat itu seperti apa sih? Bagaimana di mata Dr. Winato seorang pemimpin yang tepat gitu? Oke. Ini juga ya menurut saya juga cukup sulit ya. Jadi sebetulnya memang kadang-kadang kalau kita pribadi yang menilai, yang kayak apa gitu ya. Kadang-kadang juga suka bingung, tapi mungkin saya berupaya untuk sedikit menggarisbawahi bahwasanya memang kalau pemimpin apa yang tepat gitu, yang dibutuhkan dalam situasi saat ini gitu, yang tentunya mungkin satu, yang pemimpin yang tadi yang saya bilang mungkin pemimpin yang adaptif ya, dalam artian bisa beradaptasi dengan cepat. Kemudian juga inovatif dan solutif.
Dalam artian seorang pemimpin bisa memberikan solusi dan tetap muncullah ide-ide kreatif, inovatif gitu ya, yang selalu bisa disonding kepada timnya. Terus kemudian pemimpin yang memang diharapkan bisa komunikatif gitu ya, bisa komunikatif, kemudian mau mendengar dan berupaya untuk mengakomodir kebutuhan timnya maupun kebutuhan stafnya. Tetapi memang tentunya juga yang tadi saya bilang juga di awal, kita nggak mungkin memuaskan semua pihak, tetapi kita bisa memilah dalam skala prioritas mana yang memang bisa kita dahulukan, mana yang nanti mungkin jadi prioritas berikutnya. Terus kemudian ya berharap juga memang pemimpin yang memang bisa peka terhadap kesulitan tim gitu ya. Situasi pandemi ini kan juga menguras energi, emosi, berharap memang pemimpin atau pimpinan memang bisa peka terhadap kesulitan tim di bawahnya. Kemudian juga bisa lebih partisipatif lah, bisa. Kemudian juga ya tentunya juga harus terbuka dengan anggota dan timnya seperti itu. Dan yang terakhir ya tentunya memang dalam situasi pandemi diharapkan memang pemimpin harus waras gitu ya. Waras dalam artian waras dan cerdas secara emosional. Jadi nggak semua hal harus diselesaikan dengan emosi meledak-ledak, tapi yang tadi saya bilang makanya memang harus waras gitu ya. Jadi punya kapan saatnya kita bisa kencang, kapan saatnya kita juga bisa agak sedikit kendor gitu ya. Karena situasi saat ini kita juga harus nauin lah. Pegawai kita juga sudah sangat lelah gitu ya. Teman-teman kita juga sudah sangat letih. Ya tentunya juga harus diimbangi tadi kapan perlu menarik dan mengulur gitu ya. Jadi biar sama-sama imbang lah, intinya seperti itu. Oke, Dok. Ada 9 poin jadi ya, Dok. Yang saya catat dari dokter pemimpinan tepat adalah pemimpin yang adaptif, pemimpin yang solutif, inovatif, kemudian juga komunikatif, mau mendengar, mengakomodir semua kebutuhan dari pegawainya, walaupun memang tidak semua bisa menyenangkan semua pihak gitu, tapi berusaha untuk mengakomodir atau memilih win-win solution-nya gitu ya, Dok. Kemudian juga peka, empati, partisipatif aktif, terbuka secara komunikasi, dan harus waras dan cerdas secara emosional. Nah, saya juga melihat ini 9 karakter ini di dokter. Jadi saya melihat dokter seperti ini yang tadi dokter gambarkan, pemimpin yang tepat. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah pemimpin yang tepat tidak dibentuk dalam semalam 2 malam gitu ya, Dok. Iya, panjang betul, prosesnya. Nah, Dokter Winarto sehari-hari nih bagaimana membentuk karakter ini di kehidupan sehari-harinya, karena kan ya semuanya by proses, nggak mungkin Dokter Winarto yang saya temuin saat ini tiba-tiba langsung menjadi seorang leader yang bijaksana, yang hebat, yang sabar dan bisa mengelola emosional. Nah, kiat-kiatnya bagaimana sih, Dok, untuk menjadi pemimpin yang tepat tadi itu di kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang pribadi, sebagai seorang individu? Oke. Jadi memang kadang gini ya, yang tadi saya bilang juga, kadang kita nggak bisa menilai diri kita seperti apa ya. Jadi kadang-kadang memang harus orang yang nilai apa sih yang bisa yang terlihat gitu ya. Tapi mungkin kalau saya pribadi mungkin apa sih kiat-kiat yang bisa ya kita bagikan atau kita share. Namun sebelum itu juga mungkin saya perlu sampaikan juga dalam artian gini. Saya menjadi seorang leader atau pemimpin juga prinsipnya memang saya juga jauh dari sempurna. Banyak kekurangan di sana sini. Karena memang yang melihat baik buruknya itu bukan dari sisi pribadi ya, tapi mungkin dari sisi kacamata orang lain. Tapi berharap apa yang sudah saya pribadi upayakan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat orang lain. Nah, apa sih yang kiat-kiat apa yang memang bisa mungkin saya coba sounding kepada teman-teman bahwasanya memang ya mudah-mudahan kita semua bisa menjadi diri sendiri ya, menjadi ya diri kita lah gitu ya, apa adanya, atau ya nggak mencari-cari identitas yang lain lah. Ya saya seperti ini gitulah. Orang mungkin ya saya sebelum di AGD, saya di puskesmas kelurahan, di kecamatan, di suku dinas. Ya saya seperti ini gitulah.
Jadi berupaya untuk bisa menjadi diri sendiri. Terus kemudian apapun yang terjadi ya berupaya untuk mengalir apa adanya lah dengan berbagai macam kemudahan, kesulitan. Ya udahlah mengalir apa adanya lah. Apapun yang terjadi ya sudahlah kita lewatin, kita jalani. Terus kemudian juga yang cukup penting memang adalah kiat-kiat untuk bisa menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh pegawai. Walaupun memang saya rasakan kesulitannya pada saat di AGD satu karena gini, karena kita tidak dalam satu gedung ya. Kebanyakan sebagian besar pegawai kita adalah di luar gedung. Itu juga yang mungkin agak sedikit menyulitkan untuk bisa berkomunikasi. Tetapi sebetulnya harusnya sih itu bukan jadi satu hambatan ya, karena kayak era sekarang kan bisa via Zoom meeting, bisa via apa video call dan lain-lain. Ini juga dong sosial media Betul. seperti ini bisa manfaatkan. Betul. Harusnya tidak ada batasan lah untuk komunikasi. Tetapi memang buat saya pribadi masih jadi sebuah PR lah. Gimana caranya untuk bisa merangkul semua pegawai yang ada di AGD. Karena memang jumlahnya cukup besar. Terus kemudian mudah-mudahan saya pribadi bisa menjadi ya role model lah, contoh yang baik. Ya walaupun dengan ketidaksempurnaannya paling nggak bisa menjadi contoh yang buat yang lain seperti itu ya. Terus kemudian yang penting juga memang kita berupaya untuk tidak malu untuk bertanya. Karena pemimpin itu bukan serba tahu gitu loh. Pemimpin itu juga pasti banyak hal yang tidak diketahui. Apalagi mungkin kayak saya di AGD juga sebetulnya kan belum lama gitu ya. Banyak hal mungkin yang saya tidak ketahui. Tapi paling nggak ketika kita berupaya untuk mencari tahu, kita tidak malu untuk bertanya dengan siapapun, termasuk dengan staf sekalipun, seperti itu. Terus kemudian berupaya untuk bisa menjadi seorang pribadi yang solutif dan inovatif gitu ya. Bisa memberikan sebuah solusi lah ketika tim kita, staf kita sedang bermasalah, menyampaikan permasalahannya, kita bisa memberikan sebuah upaya solusi. Dan tentunya juga selalu berpikir untuk bisa berupaya inovatif lah. Karena organisasi itu pasti akan maju berkembang ketika orang-orang di dalamnya berupaya untuk selalu inovasi. Nah itu yang saya coba dorong. Selain inovasi juga mendorong teman-teman juga harus kreatif gitu ya. Jadi ya kerja jangan ya apa adanya, tapi apa yang bisa kita berikan untuk organisasi seperti itu. Terus kemudian yang tidak kalah penting juga adalah seorang pemimpin juga harus berupaya untuk bisa saling menghargai, saling menghormati, dan tentunya juga bersikap untuk bisa berempati gitu ya. Jadi ya mungkin itu hal sederhana sepele, tapi ketika itu bisa kita lakukan, kita bangun, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah trust yang cukup baik dengan seluruh pegawai, terutama mungkin di tempat saya bekerja saat ini di AGD, kurang lebih seperti itu. Dan yang paling penting konsisten ya dok, setiap hari dokter melakukan beberapa kiat-kiat ini, karena ya tadi saya bilang tidak terbentuk nih dokter Yunarto, tidak terbentuk dalam semalam dua malam menjadi sosok pribadi pemimpin seperti ini yang sudah hebat, yang menjadi panutan ya, kita bisa bilang panutan di AGD. Ya sebetulnya juga saya juga nggak ngerasa banyak, saya ngerasain lah saya juga nggak sempurna, banyak kurangnya, tapi ya berupaya lah, berupaya untuk bisa menjadi apa ya, jauh lebih baik lah ke depannya, sedikit demi sedikit lah. Dan ya kebetulan kan menjadi seorang pemimpin itu juga sebuah amanah ya. Nah amanah itu kan nanti akan dipertanggungjawabkan apa yang kita sudah perbuat gitu loh, untuk organisasi, untuk tim kita, untuk staf kita, anak buah kita, seperti itu sih, kurang lebih seperti itu. Keren dokter Win, ini saya juga mengutip dari Mbak Adian Kartika, keren. Dokter, kalau di AGD sendiri bagaimana cara dokter untuk memotivasi rekan-rekan? Tadi dokter bilang komunikasi seperti apa yang dokter terapkan? Oke. Ya tentunya memang harus kita bangun sebuah komunikasi yang baik gitu ya, untuk ciptanya sebuah trust, kepercayaan. Jadi ketika tim kita, staf kita atau anak buah kita trust dengan pemimpin, insya Allah itu akan memudahkan kita termasuk untuk bisa mendorong organisasi bisa jauh lebih maju dan berkembang. Jadi bagaimana cara kita memotivasi, ada berbagai upaya gitu ya. Yang pertama memang mau tidak mau caranya adalah selalu memberikan contoh ya, contoh atau keteladanan yang baik gitu ya. Apa yang selama kita perbuat mudah-mudahan bisa menjadi sebuah contoh atau inspirasi kepada tim kita atau staf kita seperti itu. Terus kemudian
eh, cara berikutnya itu adalah ya mungkin ini sebenarnya hal yang pasti banyak dilakukan oleh sebuah organisasi. Ya, Mhm. gimana caranya memberikan reward dan punishment. Hmm. Terutama Ya. mungkin kalau bicara punishment, gimana caranya memang memberikan sebuah punishment tapi tanpa ada rasa dendam ya. Yang kita khawatirkan Mhm. gitu ya, orang ketika Mhm. dihukum pasti akan menimbulkan Ya. rasa apa ya, benci, dendam. Tapi gimana caranya kita memberikan sebuah ya punishment ya tujuannya untuk memotivasi bahwa apa yang Mhm. dilakukan memang salah, tapi Mhm. mendorong ke depannya berupaya untuk bisa memperbaiki sehingga tidak dilakukan kesalahan yang sama seperti itu. Cuman Mhm. memang itu bukan hal yang mudah ya, Ya. tapi ya kita bisa apa ya, uh, proses itu berjalan, saya pikir pasti akan mudah dijalankan lah. Terus yang berikutnya adalah gimana caranya kita memberikan hasil kerja yang baik gitu ya, dalam bentuk motivasi itu kita selalu memberikan ide-ide kreatif, Mhm. memberikan sebuah inovasi-inovasi ataupun perbaikan-perbaikan di tempat kerja gitu ya, yang selama ini nggak berjalan, gimana caranya kita dorong, kita motivasi agar bisa Mhm. berjalan. Kemudian tentunya selalu memberikan arahan-arahan yang positif kepada staff. Jadi jangan membangun sebuah pesimisme gitu ya, tapi bangunlah sebuah optimisme, karena itu adalah yang akan selalu tertanam di benak seluruh karyawan maupun pegawai lah. Tapi kalau dari awal kita selalu bangun sebuah hal yang pesimis, ya pasti semua juga akan pesimis juga gitu ya. Tapi kalau kita bangun sebuah hal yang baik, positif, mudah-mudahan karyawan juga tergerak untuk bisa membangun organisasi ini juga ke arah yang positif. Jadi ya kurang lebih memang sebuah keteladanan sih. Ya. Tetapi yang ya perlu juga saya selalu garis bawahi, bahwasanya memang menjadi pemimpin itu juga bukan hal yang mudah ya, Ya. menjadikan tauladan yang baik juga gitu kan. Karena bisa jadi gini, kadang kita ngerasanya kayaknya saya udah jadi tauladan yang baik deh, tapi mungkin dari sudut kacamata yang lain ternyata enggak. Tapi Mhm. ya itulah, itu yang selalu memotivasi, kita pasti nggak sempurna. Ya. Banyak yang suka dengan kita, tapi pasti ada juga orang yang mungkin nggak suka. Atau Iya. sebetulnya mungkin bukan nggak suka, tapi sebetulnya ingin apa ya, sebetulnya ingin mendorong kita ke arah yang jauh lebih baik sih sebetulnya Mhm. gitu. Menarik ya dok. Jadi menjadikan contoh, lagi-lagi dokter berkali-kali menyebutkan bahwa menjadikan diri contoh dulu nih sebagai teladan yang baik, baru nanti orang lain harapannya adalah mengikuti. Itu memang, Insya Allah, mudah-mudahan ya sih. itu memang bagus, itu yang bagus-bagus dok. Jadi karena memang kalau pola sendiri pun juga kita nggak bisa tuh nasehatin atau Betul nyuruh-nyuruh, sih. tapi memang harus ya sebagai orang tua, sebagai pemimpin, sebagai leader kita yang harus duluan nih yang memulai duluan. Betul sih, setuju sih. Ya walaupun memang itu Dan nggak mudah gitu ya. iya, iya. Makanya tadi saya bilang kan harus ya konsisten sehari-hari harus kayak gini nih, harus habitnya harus 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 dibentuk gitu, harus dibangun setiap harinya. Dan memberikan reward dan punishment sesuai Ya dengan memang itu porsinya yang, tentunya. nah itu yang juga sedang kita coba bangun lah di AGD gitu ya, Mhm. di organisasi yang kita cintai dan kita banggakan. Pelan-pelan kita juga ingin mengapresiasi lah semua pegawai yang memang Iya. baik, ya tentunya memang harus kita apresiasi. Tetapi Mhm. ketika memang ada pegawai yang ya dalam artian memang melakukan sebuah kesalahan, ya tentunya memang harus kita berikan ya ya sebenarnya bukan hukuman sih, sebuah evaluasi, pembelajaran agar Mhm. tidak terulang lah gitu ya. Ya walaupun Mhm. bahasa ininya kan reward and punishment, Iya, tapi iya kita betul. gimana cara membangun sebuah punishment yang sebetulnya mendidik sih gitu ya. Iya, Nggak iya. menciptakan rasa apa ya, rasa Kritik dendam. tapi membangun juga ya, maksudnya Ya kasih kurang kritik, lebih itu kasih juga. hukuman tapi untuk membangun diri mereka Ya, sendiri gitu untuk ke depannya lebih baik. Iya, betul setuju gitu. banget tuh. Mhm. Karena bisa jadi gini, apa yang sudah tertanam selama ini itu kan Mhm. bisa jadi ya budaya yang selama ini yang kita sudah lakukan secara terus-menerus ya. Merubah Iya. sebuah kebiasaan ataupun budaya itu kan juga nggak mudah ya. Iya, setuju Apalagi yang banget. sebuah kebiasaan ataupun budaya yang kita ikuti sebetulnya misalkan kurang baik gitu ya. Berubahnya ini kan juga butuh waktu dan proses gitu. Oh ya, Sobat AGD kalau mau bertanya ke Dokter Winarto silahkan loh, mau ditulis diketik di kolom komentar nanti saya akan bacakan.
Boleh, boleh, silakan. Kita punya waktu sampai jam 1 nih, dokter waktunya sangat sempit sekali ini. Alhamdulillah banget masih bisa menyelipkan waktu untuk IG Live di siang hari ini. Nah dok, ada lagi nih pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan. Ketika di masa pandemi ini, di masa krisis ini, seorang pemimpin harus membuat keputusan dengan tepat. Tetapi mereka juga harus mempertimbangkan dua aspek penting juga, ekonomi dan kesehatan. Kalau dokter sendiri memilih yang mana dok kalau memang harus dipilih gitu, karena juga kita nggak menutup mata ya, banyak sekali Betul. pegawai di manajemen maupun di operasional di lapangan yang sudah terpapar COVID, bahkan sudah kritis dan sampai meninggal gitu. Dokter sebagai pemimpin bagaimana menanggapi ini? Oke, tentunya memang ini sebuah situasi yang tidak mudah ya, sulit kalau untuk memilih ya. Memang kalau bicara ideal, harusnya sih balance ya antara sisi kesehatan maupun ekonomi gitu ya. Iya. Kita bicara kalau kondisi ideal, tapi ketika memang harus memilih salah satu, tentunya mungkin kalau saya pribadi, bukan karena saya orang kesehatan ya, tapi paling nggak saya tetap akan upayakan menjadi prioritas utama tetap kesehatan. Karena gini, gimana kita mau membangun sebuah ekonomi yang baik gitu ya ketika memang kondisi para pegawai kita dalam kondisi yang kurang baik, misalkan banyak terpapar sakit gitu ya, tidak sehat seperti itu ya. Tetapi kalau semuanya dalam kondisi yang memang sudah fit, sudah sehat, saya yakin lah pasti secara perlahan ekonomi itu pasti akan membaik gitu. Jadi ya tentunya memang ini sebuah pilihan yang ya tetap kita juga harus membuat skala prioritas. Tapi kalau buat saya pribadi tentunya memang saya akan memprioritaskan urusan kesehatan yang kita dahulukan. Betul. Agar nanti ya pada gilirannya saya yakin lah kalau semuanya baik, semuanya sehat, semuanya apa ya tidak terpapar gitu ya, ya insya Allah lah sebuah sistem ekonomi maupun perekonomian pasti akan bergerak ke arah yang jauh lebih baik seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih. Oke dok, jadi dokter pribadi memilih kesehatan terlebih dahulu. Namun kan sayangnya di dinas kesehatan, di AGD sendiri, kita memang dituntut juga untuk ya harus produktif, harus sehat juga baik secara fisik maupun mentally. Di AGD bagaimana sih dok cara pegawai kita ini untuk memprioritaskan atau mendapatkan kesehatan dari pihak pimpinan maupun dari manajemen, bagaimana caranya untuk menjaga pegawai kita agar tetap sehat dan tetap produktif, karena nggak ada pilihan untuk WFH di AGD ini sendiri. Oke. Jadi memang banyak cara yang memang harus kita upayakan kita lakukan untuk pegawai kita ya, baik teman-teman kita yang di internal di manajemen maupun di eksternal. Ya mungkin contohnya ketika bicara di bagaimana untuk teman-teman kita yang operasional gitu, yang eksternal, yang di luar gedung, ketika memang banyak terpapar COVID. Ya tentunya memang pegawai kita yang banyak terpapar tadi, ketika memang terkonfirmasi, ya tentunya kita istirahatkan ya. Mudah-mudahan sih yang tidak bergejala bisa dengan isolasi mandiri, tetapi kalau memang sakit, membutuhkan fasilitas, tentunya kita dorong untuk kita bantu fasilitasi ke rumah sakit. Nah, tentunya ini akan berdampak terhadap operasional kan, karena banyak pegawai yang terpapar sakit. Ya tentunya juga kita harus merelakan lah. Yang tadinya misalkan unit ambulan kita, saya ambil contoh misalkan selama ini mungkin misalkan di 50, tapi karena banyak pegawai kita yang terpapar COVID, mau tidak mau akhirnya unitnya kita kurangin. Jadi kita tetap tidak berupaya memaksakan 50 ya tetap harus 50 gitu kan, nggak seperti itu. Tetapi menyesuaikan kondisi, oh sekarang ternyata pegawainya hanya cukup sanggup untuk 30 unit yang jalan. Ya kita upayakan hanya 30 unit, kurang lebih seperti itu. Termasuk juga gini, kalau bicara teman-teman di manajemen, kan kita juga di sebuah organisasi itu juga punya tanggung jawab untuk punya target ekonomi dalam artian pendapatan AGD ya. Kita kan sudah BLUD. Nah, saya pribadi ketika saya memilih untuk skala prioritasnya kesehatan, ya tentunya aspek ekonominya ya sudahlah, nggak apa-apa lah target pendapatan atau target ekonomi kita tidak tercapai saat ini karena tadi banyak pegawai kita yang terpapar atau tidak maksimal, sehingga memang mau tidak mau memang harus dikorbankan lah ketika pendapatan AGD misalkan saat ini mungkin turun. Tapi saya yakin lah teman-teman juga pasti juga
mempunyai apa ya, motivasi yang kuat lah untuk bisa memberikan yang terbaik buat AGD. Ketika pada saat ini mungkin karena keterbatasan banyak yang terpapar, resiko pendapatan kita menurun, ya kita terima. Tapi saya yakin ke depannya ketika situasinya sudah jauh lebih baik, pandeminya juga sudah bisa kita kontrol, saya yakin lah teman-teman juga punya komitmen untuk bisa terus membangun AGD jauh lebih baik. Ya tentunya juga akan berdampak nanti terhadap perputaran pendapatan kita, atau secara garis besar mungkin ekonomi kita juga pasti akan secara pelan pasti akan naik lah, kurang lebih seperti itu. Ya Ini yang itulah saya tadi suka, tetap mungkin optimis. strategi yang memang harus kita optimis, terus kemudian juga kita Iya, juga harus bisa fleksibel lah, bisa iya. melihat kondisi di lapangan, kondisi Mhm. baik di luar gedung maupun dalam gedung, kurang lebih seperti itu sih. Oke, oke, oke. Jadi Oh tetap tapi jangan lupa juga, jadi gini, gimana? uh, Mhm, kita juga harus bisa melihat mhm, uh, dalam tadi apa ya, kesulitan-kesulitan, misalkan di kesulitan mhm. perekonomian, saya yakin pasti ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Iya. Saya ambil contoh gini, ketika kayak sekarang ambulan kita memang untuk pelayanan jauh lebih menurun lah. Tetapi saat Mhm. ini kan kegiatan vaksinasi Ya. standby juga meningkat. Jadi Mhm, mhm. sebetulnya bisa, jadi ketika ambulan standby yang vaksinasi bisa meningkat. Jadi saya yakin di setiap kesulitan insya Allah pasti ada kemudahan. Kurang lebih seperti itulah. Keren banget dong. Jadi selalu melihat celah dan kesempatan oportunis. Ketika tutup tutup pintu yang sini, ada lagi pintu yang di sini. Di situ tutup, ada lagi. Jadi tidak berhenti untuk ya terus berpikir tadi solutif dan Ya inovatif memang tadi dokter bilang. betul. Ya makanya harus dibangun memang sebuah optimisme ya. Ketika ini Iya. sulit, pastilah ada sebuah kemudahan dan pasti akan ada jalannya lah. Kurang lebih seperti itu. Mhm. Oke, tadi kesehatan juga prioritas yang paling penting sekali untuk pegawai, organisasi. Nah, tapi ini dok, banyak di luar sana juga di perusahaan-perusahaan di luar dari AGD ini, gini dok, yang masih uh, stigma positif COVID itu apa ya, menjadi 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 momok yang besar gitu loh. Katakan contoh gini contoh, ada karyawan yang terpapar COVID, dia sudah isoman 14 hari, tetapi harus ketika 14 hari itu harus PCR-nya negatif baru bisa kembali bekerja, baru bisa beraktivitas di kantor. Untuk PCR sendiri kan juga agak mahal ya, mahal sekali bahkan. Tetapi juga nggak boleh masuk ke kantor atau tempat kerja, apalagi kalau yang bayarannya per hari. Nah, saya ingin tahu gitu pendapat dokter sebagai seorang dokter sendiri dan juga sebagai pemimpin organisasi itu bagaimana ya dok mengatasi atau langkah-langkahnya untuk menghapus stigma ini. Nah, jadi ya bisa dibilang ujungnya kalau yang pasien terpapar COVID ya di mata apa ya, di mata para pegawai yang lain jadi sebuah stigma gitu ya, jadi sebuah ketakutan Iya, gitu ya. Ya, iya. jadi sebetulnya gini, terkait dengan hal tersebut gitu ya, yang proses isolasi mandiri yang dari mulai 10 sampai 14 hari, sebetulnya memang sudah ada regulasi, sudah ada aturan yang memang sudah ada diatur oleh Kementerian Kesehatan, yaitu sebuah pedoman pencegahan dan pengendalian COVID. Bahwasanya di situ tertuang bahwa pasien yang terpapar COVID, baik yang asimptomatik, dia tanpa gejala, maupun gejala ringan maupun sedang, setelah melalui proses isolasi mandiri yang berkisar kurang lebih sekitar 10 sampai 14 hari, ya tentunya memang sesuai aturan regulasi tidak dilakukan pemeriksaan follow up untuk PCR, kecuali memang masih ada gejala ataupun memang tidak kunjung perbaikan. Jadi ya memang harus ada kata kuncinya di situ ya. Ya selama memang tidak bergejala dan tidak ada keluhan dan progres perbaikan yang sudah cukup baik, ya tentunya memang harusnya tidak perlu dengan follow up PCR tadi. Nah, namun banyak mungkin di luar fasilitas kesehatan ya. Saya Iya, yakin kalau iya. di fasilitas kesehatan baik seperti di puskesmas, rumah sakit atau termasuk di kita nih di UPT, di AGD bisa memahami itu ya. Iya. Tetapi yang memang perlu kita sounding, uh, harusnya memang perusahaan tidak apa ya, tidak saklek gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya sudah ada regulasi, sudah ada aturannya, sudah tertuang dengan jelas gitu ya. Dan menurut literatur penelitian juga dikatakan memang insya Allah sudah tidak ada penularan pada pasien-pasien COVID yang gejalanya ringan ataupun yang sedang ataupun yang sudah melakukan isolasi
setelah melakukan proses isolasi selama kurang lebih 10 hari, Mhm. itu apabila asimptomatik, Mhm. dan kalaupun dia bergejala ringan, tentunya isolasi 10 hari ditambah yang plus 3 hari. Karena setelah isolasi, insya Allah pada waktu tersebut sudah tidak ada lagi penularan. Hal ini bisa dibuktikan pada penelitian bahwasanya memang virus-virus itu kan dikultur ya. Nah, Ya. ternyata hasil kulturnya memang virus-virus itu tidak lagi hidup gitu. Mhm. Jadi Mhm. paling tinggal mungkin jasad dari si virus itu Ya. gitu ya. Mhm. Dan sebetulnya kalau dari sisi medis kesehatan sebetulnya kan memang bisa dibuktikan memang berdasarkan riset penelitian. Dan saya yakinlah Kementerian Kesehatan ketika menerapkan aturan regulasi isolasi, kenapa setelah isolasi tidak perlu PCR kan berdasarkan literatur gitu ya. Termasuk Ya. juga Ya. ini berdasarkan panduannya WHO. Nah, Ya. WHO juga sudah jelas terang juga menyatakan setelah isolasi ya memang yang nggak perlu lagi untuk dilakukan PCR ulang seperti itu. Dan ya tentunya juga kekhawatiran itu memang saya pikir memang itu sebuah hal yang manusiawi, Mhm. tetapi memang harus kita dorong, harus kita kuatkan. Mhm. Regulasinya ada loh, Mhm. aturannya ada loh, gitulah. Jangan sampai nanti memberatkan setiap karyawan ya, kalau menurut saya gitu ya. Ya. Karena kan Ya. pasti dibebankan oleh Untuk karyawan, ya, kecuali kalau memang betul. kantornya mau nanggung gitu ya. Ya oke lah gitu ya. Tapi kita tahu saat ini juga eh, pemeriksaan PCR itu kan juga nominalnya masih lumayan lah, Iya, ya masih di masih atas tinggi sekali. 500.000 gitu kan. Mhm. Dan kita juga paham juga eh, namanya pegawai dalam satu perusahaan, apalagi situasi pandemi, ada yang memang saat ini mungkin pendapatannya mungkin hanya 50% gitu Iya. yang seperti biasa mereka terima. Udah gitu mesti juga harus melakukan follow up PCR ulang misalkan seperti itu. Ya Mhm. tentunya hal ini memang memberatkan. Nah, kedepannya memang dia diharapkan Kementerian Kesehatan bersama Dinas Kesehatan menggandeng, sebetulnya yang perlu digandeng adalah Dinas Tenaga Kerja ya. Pekerjaan, iya. Iya. Betul. Untuk Dinas kasih Tenaga edukasi, Kerja edukasi. yang perlu, Heeh. betul, yang harus disonding Mhm. ketika memang pegawai terpapar yang tadi misalnya tidak bergejala asimptomatik ataupun dia ringan, isolasi kurang lebih 2 minggu, ya tentunya memang ya apa ya, berharap memang bisa langsung masuk kerja Ya, sudah gitu kan. aman sebetulnya ya dok, tidak membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Betul, dan tentunya juga harus tetap dikuatkan memang protokol kesehatan ya. Ya. Jadi prokesnya selalu diingatkan lah. Eh, karena ini juga bukan hal yang mudah gitu ya untuk Mhm. selalu prokesnya selalu ketat gitu ya. Karena kadang-kadang kita juga suka lupa, suka abai seperti itu. Mhm. Tapi kalau Mhm. bicara sebuah regulasi, aturannya sudah ada kok gitu, sudah jelas tertuang di situ. Cuman bagaimana implementasi Iya. yang berharap memang tidak merugikan atau tidak menyulitkan uh, Mhm. uh, Mhm. karyawan lah, intinya seperti itu. Dan ya tentunya memang kalau saya pribadi memang seyogianya memang seluruh perusahaan bila ada karyawan yang terpapar COVID, mau tidak mau, suka atau tidak suka, mengikuti regulasi yang ada lah. Regulasi dari Kementerian Kesehatan Iya. yang tentunya juga sudah berdasarkan panduannya WHO. Iya. Iya. Ya kalau itu Perlu diikutin proaktif insya juga. Allah aman. Perlu proaktif juga Betul. ya dong, pimpinan manajemennya untuk mencari literatur-literatur yang memang sudah dikaji secara Ya, ilmiah oleh WHO, Kemenkes, dan karena yang membantu. saat ini juga yang Mhm. perlu perlu kita pahami juga, Mhm. masih banyak hoax-hoax yang beredar ya. Iya. Iya. Ya kekhawatiran-kekhawatiran tadi gitu kan ya. Mesti PCR ulang, terus mesti dilakukan pemeriksaan apalah gitu ya. Tapi sebetulnya kalau berpatokannya sudah jelas dari panduannya dari Kemenkes Iya. berdasarkan WHO, ya sebetulnya Mhm. insya Allah lah sudah cukup kuat lah kalau menurut saya sih seperti itu. Tinggal bagaimana memang perusahaan juga mau menerima terus kemudian mau mengatur itu dengan baik gitu ya. Karena Mhm. ya tadi bisa jadi banyak orang yang masih belum paham, Iya, masih betul. banyak orang yang pasti punya ketakutan-ketakutan tersendiri. Nah, itu yang harus diatur, pola Iya. kerja, sistem gitu ya. Iya, apalagi kalau pemimpinnya sendiri yang cemas, yang
yang malah membuat stigma itu yang harus, karena banyak dok di lingkungan Iya terdekat betul saya sih. pun juga harus harus pokoknya sampai negatif baru boleh ke kantor, baru baru boleh beraktivitas di tempat kerja gitu. Itu kan memberatkan kan sebetulnya, malah bikin stres. Ya udahlah COVID udah sembuh tapi ya mentalnya yang terganggu malah karena nggak boleh beraktivitas. Ya, jadi memang ya butuh apa ya, eh, lintas sektor ya, Iya. lintas sektor tadi ya dinas kesehatan dengan dinas tenaga kerja eh, bergandengan lah gitu ya untuk bisa sama-sama memberikan sebuah pemahaman yang sama ya. Ini loh Betul. mekanisme ketika pegawai terpapar sudah sembuh gitu ya. Harusnya seperti ini gitu ya. Intinya juga Mhm. jadi jangan ada sebuah aturan yang baru gitu kan ya. Apalagi Betul kalau sebuah betul. aturan baru yang pada akhirnya memberatkan Iya. karyawan kita misalkan seperti itu. Mhm Dan ya mhm. untungnya sih kalau kayak kita nih misalkan di institusi kesehatan ya bisa dibilang mungkin jauh lebih mudah gitu ya Mhm. ketika uh, perlu tracing ya Iya. kita tinggal tinggal datanglah ke tempat kerja kita ya sebetulnya memang harus Mhm. jauh lebih bersyukur lah tetapi ya mungkin kalau buat di luaran institusi kesehatan mungkin uh, butuh effort yang cukup besar ya dari sisi mungkin sisi keuangan finansial Iya dan lain-lain gitu ya ya apalagi iya. juga mungkin sisi perusahaan juga pasti terdampak tapi saya yakin lah Betul. yang kita bicara sebuah pemimpin pasti pemimpin bisa memberikan sebuah solusi lah gitu kan nggak saklek nggak Mhm. kaku tapi paling nggak ada sebuah solusi yang bisa ditawarkan gimana Iya. caranya karyawan juga tetap, masih bisa bekerja tetap aman nyaman Mhm. tanpa merasa khawatir untuk terpapar lah seperti itu. Iya. Iya. Setuju dok, setuju. Dokter tidak terasa 10 menit lagi nih waktu kita. Oh, udah mau habis ya. Iya, nggak terasa seru banget ngobrol sama dokter, banyak ilmu juga, terus saya juga banyak jadi pemahaman baru lagi dan harapan kita berdua nih dok ya, masyarakat yang sedang nonton, sobat AGD yang sedang nonton bisa mendapatkan informasi, motivasi dan inspirasi untuk kedepannya gitu untuk di keseharian. Kita tunggu ada yang ingin bertanya kah sobat AGD di sini? Tinggal kurang lebih 10 menit lagi waktunya. Saya malah deg-degan kalau ada yang nanya karena sebetulnya saya pribadi juga orangnya apa ya kadang-kadang nggak pede juga gitu kan maksudnya Tapi eh, tapi ini sangat menginspirasi loh menurut jawabannya, jawaban dari bagaimana pemimpin yang tepat, saya juga kiat-kiat dokter untuk menjadi seorang pemimpin itu sendiri dan juga kan ya pengalaman dokter bertahun-tahun di AGD, kemudian juga di rumah sakit sebelumnya, di puskesmas, di dunia dinas kesehatan ini sudah sangat-sangat banyak sekali. Dan ini juga menjadi pembelajaran untuk nanti saya dan kita semua sebagai calon pemimpin di masa depan untuk mengambil ilmu, mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari apa yang dokter sampaikan ini sangat bermanfaat sekali dok dan mahal sekali harganya. Kalau dimasukin seminar nih mahal nih dok, yang kayak oh ya saya juga gini-gini. lupa dikit. Eh, ini juga yang memang saya mungkin tadi mungkin agak sedikit terlewatkan ya. Hmm, Menjadi seorang pemimpin juga memang harus take a risk ya, harus hmm, berani ambil risiko. iya Itu juga iya mungkin tadi dari awal mungkin nggak lupa mungkin saya sampaikan, tapi ya sebuah apa ya menjadi seorang pemimpin dengan segala eh, plus minusnya tentunya hmm, harus juga berani ambil resiko gitu ya. Baik iya resiko eh, ke arah yang jauh lebih baik maupun resiko ke arah yang mungkin ke arah yang kurang baik gitu. Karena hmm, kadang-kadang kita dihadapkan sebuah pilihan ya. iya betul. Ini mesti Sering diambil kali atau malah nggak diambil. pilihannya Ya betul setiap sih. Jadi kali bahkan. Hmm, ya kadang-kala memang ada situasi kayak seperti buah si malakama juga kan ya. Diambil apa ada apa sih kalau buah si malakama itu apa ya? ya serba salah Eh, jadinya dong, ya serba serba salah salah gitu ya. sampai Ya apa tetapi gitu. memang garis besarnya memang seorang pemimpin memang harus take a risk, harus berani ambil Mhm. risiko. Termasuk Karena ini 24 terkait jam dengan berpikir. Waktunya iya habis iya iya. untuk berpikir. Gak ada istirahat, saya yakin Yang waktu gak ada yang istirahatnya. mudah-mudahan sih nggak 24 jam ya. Ya nanti kapan tidurnya gitu kan. Tapi Mhm. paling tidak ya bisa apa ya? Ya kapanpun teman-teman Mhm. butuh untuk bisa diskusi,
Ya Ya. seorang pemimpin memang harus harus siap lah untuk bisa bisa berkomunikasi seperti itu. Mhm. Ya, Sobat AGD, ada yang ingin bertanya kah? Karena saya juga punya 3 hadiah dari Dokter Renato juga untuk Sobat AGD yang bertanya, yang mendapatkan insight dari dari IG Live kita pada siang hari ini. Tunggu. Dokter ada lagi yang ingin disampaikan? Apa khususnya untuk Paling para calon pemimpin-pemimpin muda di masa depan? Apa yang perlu ya paling dipersiapkan? uh, apalagi gini, kalau kayak sekarang kan eranya adalah sebuah era digitalisasi ya. Mhm. Jadi menjadi seorang pemimpin di era digitalisasi, ya tentunya juga yang harus kita kuatkan adalah uh, kekuatan terkait dengan sebuah sistem informasi dan teknologi ya. Jadi kita harus siap dengan sebuah perubahan itu. Jadi ya tentunya juga kita harus bisa mengikuti apa yang terjadi di luar sana. Oke, Karena oke. perkembangan itu sangatlah cepat. Jadi buat Iya. para calon-calon pemimpin muda, Mhm. tentunya memang harus cepat, selain adaptasi gitu ya, cepat adaptasi, menyesuaikan, juga tetap harus ngikutin tren perkembangan yang ada. Ya Iya, contohnya kayak sekarang mengupdate. nih, Iya, betul, kayak sekarang. betul. Dulu mungkin kalau mau nambah ilmu harus lewat seminar, tatap muka gitu Iya, kan ya. iya, Tapi kayak sekarang salah satu saluran komunikasinya bisa IG Live seperti ini, iya. kemudian juga webinar, Zoom meeting, dan Mhm. lain-lain. Ya tentunya memang calon pemimpin masa depan ya harus bisa ngikutin perkembangan zaman dan teknologi gitu ya. Ya ketika sekarang uh, anak-anak muda mainnya di media sosial, mau tidak mau kita juga harus Iya, ngikutin. Walaupun mungkin betul, betul. ngikutinnya nggak bisa secepat anak-anak zaman Iya, sekarang gitu ya, tapi berupaya untuk bisa adaptasi lah, ngikutin apa sih yang berkembang saat ini gitu ya, uh, mhm. terkait dengan kalau bicara kita di kesehatan, apa sih yang saat ini sudah maju dan berkembang terkait dengan pelayanan kesehatan, misalkan seperti itu. Mhm, mhm, mhm. Dan tentunya juga harus melihat dari sudut pandang ya sisi apa ya, plus minusnya juga tetap harus kita kaji juga gitu. Iya, Bukan iya. berarti sebuah teknologi itu akan selalu baik gitu ya, tapi pada gilirannya memang pasti ada minusnya juga. Nah itu juga yang harus tetap dipertimbangkan. Oke. Jadi harus mau update, kemudian juga belajar, dan sebelum mengambil keputusan mempertimbangkan dulu plus minusnya. Gitu ya, Dok. Dan jangan Dok. lupa juga mungkin terkait Mhm. dengan sisi attitude ya. Iya, Jadi sepintar betul. apapun gitu ya, sepintar apapun, secanggih uh, kita berpikir, tapi kalau kita nggak punya attitude yang baik, nggak punya sikap yang baik, tentunya kita tidak akan dihargai, tidak akan dihormati oleh orang Iya, lain. Tapi paling iya. tidak kalau kita punya, udah pemikiran kita baik, bagus, terus kemudian kita punya attitude yang baik, Mhm. bisa apa ya, bisa saling menghargai, saling menghormati satu sama lain, insya Allah itu akan jauh lebih bermanfaat, jauh lebih bermakna dibanding hanya kita Setuju. mengandalkan kita hanya pinter semata Mhm. seperti itu sih. Mhm. Itu juga yang Setuju harus banget. kita dorong. Karena Iya. kadangkala mungkin anak-anak zaman sekarang itu yang kadang-kadang terlupakan, ngikutin teknologi, tetapi hal-hal lain yang mungkin Yang ya dasar, tata yang krama gitu ya, terus attitude, sikap saling menghormati yang tua iya, kepada yang muda, kadang-kadang suka kelupaan, terlupakan. berpikirnya ya sama lah gitu gitu ya, padahal kan ya Iya, biar gimana pun kita bisa besar betul. seperti ini kan pasti dulu juga melalui proses saling Iya, menghargai, saling menghormati seperti itu sih. betul-betul menghormati yang senior, yang lebih banyak Betul. pengalamannya. Dok, ini mungkin satu pertanyaan lagi, Dok, karena Ya, waktunya juga sudah hampir habis, tapi ya. ada yang bertanya sebentar. Nih, saya bacakan dari Afin Jasmine. Mbak Afin Jasmine. Bagaimana trik seorang pemimpin menghadapi bawahan yang kurang sepaham dengan kebijakan yang diambil pemimpin dalam masa pandemi ini? Terima kasih. Oke. Jadi bagaimana triknya seorang pemimpin untuk menghadapi bawahan yang kurang sepaham dan kebijakan Ya, pemimpin. Intinya gini,
kadang-kadang dalam sebuah kebijakan perlu digarisbawahi, sebuah kebijakan itu tentunya tidak bisa memuaskan semua pihak ya. Tetapi jika kita bisa memberikan sebuah pemahaman, sebuah informasi yang cukup baik dengan seluruh jajaran, saya yakin ini pasti akan bisa secara perlahan lah. Ini nggak mungkin juga secara instan, tapi secara perlahan pasti akan bisa diikuti. Dan ya tentunya juga sebuah kebijakan itu juga memang harus tetap dikaji, harus tetap dievaluasi, dilihat kekurangannya di mana. Kalau kurang-kurang tentunya nanti kita berupaya untuk memperbaiki. Karena yang namanya sebuah kebijakan ya kadang-kadang ya butuh sebuah penyempurnaan, butuh masukan gitu ya. Jadi ya seorang pemimpin juga nggak boleh apa ya, nggak boleh kaku gitu ya. Ketika buat sebuah kebijakan A, nggak mau nerima masukan yang B, C dan lain-lain misalkan seperti itu. Tapi berupaya untuk bisa memperkaya sih, kalau menurut saya sih memperkaya sebuah kebijakan tadi yang tadinya A, oh ya udah ternyata ada masukan bisa jadi A plus misalkan gitu ya. Tetapi tetap koridornya di A tadi misalkan seperti itu. Dan mungkin nanti tetap bisa dibuktikan dengan hasil kerja sih sebenarnya. Ketika kebijakan ini berjalan, tentunya tetap harus kita kaji, evaluasi dan hasilnya seperti apa gitu. Dan itu yang mungkin nanti akan tetap di feedback-kan lah, diberikan umpan balik yang sudah berjalan kebijakan tadi kurang lebih seperti ini gambarannya. Ketika memang trennya baik, progresnya baik, ya tentunya akan kita teruskan sambil memperbaiki tadi kekurangan-kekurangan tadi, kurang lebih seperti itu. Dan tadi dokter bilang ya, tidak bisa menyenangkan hati semua pihak. Betul. Tapi memilih dan mempertimbangkan mana yang resikonya paling minim gitu dan dampaknya lebih besar, dampak positifnya lebih besar. Kemudian dari Mbak Yohana Simanggodin, izin bertanya dok, bagaimana menyikapi seseorang yang takut terhadap kita, misalnya sudah isoman 14 hari, namun hasil masih positif, namun ada beberapa orang yang masih belum mengetahui. Tadi yang sudah sempat dokter jelaskan juga ya dok. Ya. Terus berbanyak literatur, sumber yang ilmiah juga, dan tentunya tadi peran pemimpin dan peran manajemennya yang membantu untuk meluruskan atau mematahkan stigma itu. Setuju sih. Jadi memang ini dari kedua belah pihak juga ya, maksudnya dari misalkan si pegawai kita yang memang terpapar tadi, yang memang masih dinyatakan positif, terus kemudian memang didorong masuk kerja gitu ya. Ya tentunya yang pegawai yang bersangkutan tetaplah prokesnya harus kuat, harus ketat gitu ya. Jangan abai dengan prokes. Nah, teman-temannya juga sebetulnya juga tadi harus bisa memahami sebuah regulasi aturan gitu kan. Ini loh udah jelas ada regulasi aturannya, terus kemudian ini juga diperkuat dengan sebuah literatur, riset, ya insya Allah tetap aman kok gitu kan ya. Dan itu juga tetap harus dibantu juga dengan di level manajerial ya, baik di pimpinan, tetap harus disounding lah. Dan ya tentu prinsipnya juga jangan sampai nanti dikucilkan. Gitu ya. Betul. Nah kalau dikucilkan kan nanti jadi nggak nyaman ya suasana kerja ya. Iya. Jadi sebetulnya kalau menurut saya kedua belah pihak jadi harus saling memahami lah. Ya si yang tadi petugas yang terpaparnya ketika sudah isolasi mandiri, ketika memang harus didorong kerja, tetaplah prokesnya jauh lebih ketat. Ya teman-temannya pun sama, tetap menjalankan prokes, tetapi tetap berpikir positif lah. Selama kita prokesnya ketat, ya insya Allah kita tidak akan terpapar lah gitu. Ya cuman mungkin yang kadang-kadang kita lupa, ya mungkin di kantor kita bisa prokesnya ketat, tapi mungkin ketika di luaran sana ketemu temen ngumpul, ketemu temen nongkrong, akhirnya mungkin lupa. Akhirnya ujungnya yang disalahkan tadi teman kita nih, wah gara-gara yang masih positif, padahal bisa jadi kita sendiri yang ada salah ya, di luaran sana kita masih longgar gitu ya. Mungkin yang hal seperti ini yang sepele tapi mungkin tetap harus bisa kita kuatkan lah satu sama lain lah, seperti itu. Oke. Semoga menjawab tadi Mbak Yohana. Kemudian juga satu lagi dok, semakin waktunya mau habis, semakin bertanya dok, karena semakin seru ini dok. Bagaimana, satu lagi jadi 3 pertanyaan. Satu lagi dari Bapak Cahyo Hadistri,
bagaimana bersaing secara sehat tanpa sikut-menyikut? Oh, ini mungkin karena pemimpin di level tinggi banyak saingannya gitu, Dok. Bagaimana cara yang sehat untuk bersaing? Oke, bagaimana cara bersaing yang sehat? Kalau buat saya sih memang kembali ke diri kita masing-masing ya. Tadi saya bilang mungkin di awal, ya kita apa adanya gitu ya. Ya diri kita seperti ini ya itu yang kita tunjukkan. Yang tentunya selain memang diri kita seperti apa adanya, ya tunjukkanlah kemampuan kita, ide-ide kreatif, ide-ide inovatif yang kita tunjukkan gitu ya, ke hal-hal yang positif gitu kan. Dan ya tadi membangun rasa apa ya, kepercayaan kepada teman-teman yang lain, sebetulnya kita tuh juga mampu kok gitu kan. Tapi yang harus ditunjukkan dengan sebuah kreativitas, harus dibuktikan gitu loh. Gitu. Dan ya mungkin juga yang saya betul dibuktikan dengan prestasi. Dan ya kalau buat saya pribadi ya jangan pernah untuk berupaya untuk mencari apa ya, cari muka ya kalau menurut saya sih, karena saya pribadi saya paling nggak bisa begitu ya. Ya karena muka saya emang ya di sini gitu kan ya. Satu aja ya, Ya di sini gitu kan. Ya itulah mungkin kita apa adanya, terus tunjukkan dengan prestasi dan tidak berupaya untuk menjadi orang lain gitu kan ya, atau berupaya untuk cari-cari muka sama orang lain. Kayaknya itu nggak banget deh. Apalagi hari gini gitu kan, semuanya harus ditunjukkan dengan sebuah prestasi, sebuah kinerja gitu. Setuju banget, be yourself atau enggak be the best yourself. Kalau mau lebih baik daripada diri kamu gitu, jangan bersaing. Dan ditunjukkan dengan prestasi tadi, tidak perlu sikut-sikutan, apalagi sampai berantem gitu ya, itu sampai pertikaian, sampai dendam, itu nggak banget ya, Dok. Ya kalaupun bersaing sehat ya tunjukkan dengan sama-sama prestasi. Nanti tinggal dilihat mana yang memang hasil prestasinya jauh lebih bagus, jauh lebih baik. Dan saya yakin ya pemimpin juga pasti akan mengapresiasi. Luar biasa Dokter Winarto tuh kata Mbak Afin Jasmine. Dokter, ini sudah 60 menit lebih nih, saya menghabiskan waktu kelebihan ini. nggak terasa. Sudah habis waktu kita untuk sharing. Terima kasih banyak Dokter Winarto untuk sharingnya, ilmunya, pengalamannya. Dok, mau dong kasih closing statement dari diskusi kita ini. Singkat aja tapi bermakna. Ya, jadi menjadi sebuah pemimpin di era yang serba sulit saat ini, di era pandemi, bukanlah hal yang mudah gitu ya. Tapi paling nggak menjadi seorang pemimpin tentunya memang dibutuhkan sebuah sikap, sebuah pengorbanan, termasuk ya kalau saya sih lebih menekankan memang siap take risk lah, siap ambil risiko. Apapun yang terjadi, ya kita harus siap menghadapi baik dan buruknya. Dan ya tentunya memang menjadi seorang pemimpin tentunya harus bisa mengayomi lah. Mengayomi, bisa merangkul seluruh timnya maupun stafnya maupun anak buahnya lah. Dan kalau itu bisa kita lakukan dengan baik, ya insya Allah lah sebuah organisasi bisa maju, bisa berkembang. Dan saya yakin mudah-mudahan AGD juga bisa seperti itu, bisa maju dan bisa berkembang. Dan saya juga mungkin sambil menyelipkan mungkin iklannya AGD sedikit gitu ya. Jadi kalau buat sobat AGD, apabila dalam keadaan gawat darurat, membutuhkan pelayanan kami, membutuhkan ambulan, jangan lupa untuk telepon ke 119 ataupun 112. Dan satu lagi mungkin nanti dalam jangka waktu dekat buat sobat AGD, kami berupaya untuk memudahkan pelayanan ambulan. Jadi nanti sobat AGD tinggal pasang aplikasi Jaki. Nanti di Jaki ada yang namanya Jack Ambulan. Jadi kalau nanti dalam keadaan gawat darurat, sobat AGD tinggal tekan tombol darurat, nanti petugas call center kami yang akan menghubungi. Ya insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah terobosan, sebuah apa ya inovasi pelayanan ke arah yang jauh lebih baik buat seluruh masyarakat DKI Jakarta. Jadi saya pribadi juga terima kasih banyak buat Mbak Farida dan seluruh sobat AGD yang menonton IG Live pada kesempatan siang hari ini. Dan saya pribadi juga mohon maaf mungkin yang sebesar-besarnya apabila apa yang saya sampaikan ada hal-hal yang kurang berkenan,
kurang pas, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi kalau memang ada hal-hal yang memang cukup baik, positif, bermakna dan Iya. bermanfaat, silahkan Bapak Ibu bisa terapkan. Dari saya mungkin terima kasih banyak Mbak Farida. Mantap dok, setuju banget. Ya teman-teman, Sobat AGD ambil yang positifnya dalam diskusi kita pada siang hari ini. Semoga bisa menambah inspirasi, motivasi, dan semangat dalam bekerja, dalam berkarya untuk Sobat AGD semua. Dan semoga semuanya juga menjadi calon pemimpin di masa depan. Nah, Sobat Amin. AGD, terima kasih juga untuk yang sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila saya dan Pak Dokter, Dokter Winarto ada salah-salah kata. Dan saya ini juga punya 3 hadiah untuk kalian yang beruntung, untuk Sobat AGD yang beruntung. Caranya adalah posting insight atau pembelajaran atau hikmah apa yang didapat dari diskusi siang hari ini. Dan tag atau mention ke AGD Dinkes DKI Jakarta. Ada 3 hadiah dari Dr. Winato dan tim AGD yang nanti akan dipilih oleh tim AGD untuk dikirimkan hadiah tersebut. Jangan lupa ya, insight-nya apa, insight hikmahnya apa atau testimoninya apa untuk IG Live dengan topik tantangan peran pemimpin di era pandemi siang hari ini. Baik, Dokter Winarto, terima kasih banyak sekali lagi Terima kasih untuk banyak waktunya, Mbak untuk Farida dan ilmunya, Sobat untuk Agili sharingnya. semua. Terima kasih banyak. Saya banyak belajar juga dari dokter. Terima kasih, sampai bertemu Sama-sama. lagi Terima di kasih. bincang-bincang AGD selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dadah. wabarakatuh. Makasih dok. Terima Tunggu. kasih. Ya, makasih Mbak Farida. Saya izin live ya.